Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang banyak, sehingga di pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah melalui siaran online pembahasan kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala dengan syarah dari Fadilatul Syekh Muhammad ibn Sa'id Ruslan hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita sedang mengkaji tentang al-iman biru'yatillah, mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu dilihat pada hari kiamat oleh orang-orang yang beriman. Kata Syekh Muhammad bin Sa'id Ruslan hafizahullahu ta'ala dalam syarahnya di halaman 296, beliau mengatakan wa hina idzin fa inna hadhihi ru'yata la na'lamu kayfiyataha bima'na anna al-insan la ya'lamu kayfa yara rabbah. Maka setelah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya dalil-dalil yang menegaskan tentang bahwa Allah azza wa jalla dilihat pada hari kiamat, semua itu diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah. Namun kata beliau, melihat Allah itu kita tidak mengetahui bagaimananya Allah subhanahu wa ta'ala tatkala dilihat di hari kiamat. Yaitu seorang manusia tidak mengetahui bagaimana dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinna ma'na ru'yati ma'lum. Namun yang ditetapkan oleh ahlu sunnah adalah makna ru'yah, yaitu melihat. Ditetapkan maknanya Allah itu dilihat pada hari kiamat, namun bagaimananya hal tersebut itu yang tidak diketahui. Adapun tentang makna ru'yah itu sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, annahum, bahwasanya para sahabat atau Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badr. Yaitu kalian melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan pada hari kiamat. Nabi menegaskan bahwa Allah dilihat sebagaimana bulan dilihat. Menegaskan bahwa makna dilihat adalah yaitu seorang melihat langsung Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, seorang benar-benar melihat Allah azza wa jalla. Namun bagaimananya ini yang tidak diketahui. Walakin ala ayyi kaifiyah hadhihi la na'lamuha. Namun bagaimana melihat Allah subhanahu wa ta'ala ini yang tidak diketahui. Bal kama yasha'ullah, bahkan kita katakan Allah dilihat sesuai dengan kehendak Allah, bagaimana caranya Allah azza wa jalla dilihat. Wa kadza sa'iru ma yata'allaqu bi sifati rabbina jalla wa ala fa innaha takunu ma'lumatal ma'ani wa amma kayfiyatuha famufawwadatun ila Allah rabbil alamin. Bahkan bukan cuma sifat ru'yah, semua sifat-sifat yang berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka sama maknanya, yaitu diketahui maknanya, namun kaifiyahnya bagaimananya tidak diketahui, dan kita serahkan maknanya, kita serahkan kaifiyahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini yang ditegaskan oleh para ulama bahwa al-kalamu fi ba'dis sifat kal kalami fi ba'dil akhir. Pembicaraan pada suatu sifat itu sama persis dengan pembicaraan sifat-sifat yang lain. Kalau kita membicarakan tentang satu sifat Allah, misalnya sifat ru'yah, Allah dilihat pada hari kiamat. Bahwasanya Allah dilihat, diketahui maknanya, tapi bagaimananya tidak diketahui. Ini bukan cuma hanya pada sifat ru'yah, namun semua sifat-sifat Allah, sifat kalam, ya sifat istiwa, nuzul, Allah turun, kemudian sifat Allah mendengar, Allah melihat. Nah, itu semuanya sama kaidahnya, ditetapkan maknanya namun tidak diketahui bagaimananya. Ya, ini semua sifat-sifat Allah seperti itu. Sebagaimana sering kita sampaikan, seperti misalnya saya mengatakan bahwa anggaplah ini parfum. Saya katakan parfum itu sifatnya wangi, harum. Maka ketika dikatakan parfum ini wangi atau harum, Anda tahu maknanya, apa itu wangi, apa itu harum. Yaitu lawan katanya busuk. Tapi kalau saya tanya, bagaimananya wangi parfum ini, maka Anda tidak mengetahuinya. Kemudian kata beliau, wa qanunu salafinas salihin alaihimur rahmatu fima yata'allaqu bi sifati rabbina tabaraka wa ta'ala mabniyun ala thalathati usus. Kata beliau, dan kaidah yang ditetapkan oleh para salaf kita yang saleh yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka punya kaidah yang dibangun di atas 3 landasan. Ya, kata beliau, para salaf dalam masalah asma wa sifat, terutama sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka membangun akidah mereka di atas tiga asas atau 3 landasan. Ya. Kalau mau kita ringkas, asas yang pertama adalah mereka menetapkan apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu mereka meniadakan segala apapun dari sifat-sifat yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mereka tidak mencari tahu bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mempertanyakan bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas satu persatu. Asas yang pertama, annahum yuthbituna lillahi tabaraka wa ta'ala ma athbatahu Allah jalla wa ala li nafsihi fi kitabih wa ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa para salaf mereka menetapkan bagi Allah segala sifat apapun yang ditetapkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan para salaf juga menetapkan apapun sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadits-haditsnya yang sahih. Ya, maka kalau Allah menetapkan suatu sifat dalam Al-Qur'an, maka Ahlus Sunnah menetapkannya, para salaf menetapkannya. Kemudian ketika Nabi menetapkan suatu sifat bagi Allah, maka para salaf juga menetapkannya. Tapi harus diikat. Ya, hal ini harus punya ikatan, yaitu min ghairi takyif wala tamthil wa min ghairi tahrif wala ta'til. Yaitu tanpa dipertanyakan bagaimana sifat Allah itu, tanpa dibagaimanakan sifat Allah tersebut, dan juga tanpa diserupakan sifat Allah itu dengan makhluk, tanpa diselewengkan maknanya ke makna yang lain, dan tanpa ditolak maknanya, tanpa diingkari maknanya. Ya, ini yang ditegaskan oleh para salaf dan termaktub sampai sekarang dalam kitab-kitab akidah. Makanya kita berani mengatakan bahwa ini akidahnya salaf, maksudnya adalah para sahabat, para tabi'in, dan ulama-ulama setelahnya, karena memang mereka menegaskan akidah ini dalam kitab-kitab mereka. Silahkan Anda membaca kitab-kitab para ulama salaf, sebagaimana kitab-kitab akidah yang mengumpulkan riwayat-riwayat dari para salaf. Seperti misalnya yang paling bagus adalah apa yang dikumpulkan oleh Imam Al-Lalikai rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Di situ beliau mengumpulkan riwayat-riwayat dari para salaf tentang bagaimana akidah mereka. Dan coba Anda cek sendiri bagaimana ucapan para salaf tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menetapkan apa adanya, namun tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa dibagaimanakan, tanpa diselewengkan maknanya ke makna yang lain, dan tanpa diingkari maknanya.
Fayuthbituna lillahi rabbil alamin ma athbatahu li nafsihi fi kitabih wa ala lisani nabiyhi bihadzal qaid min ghairi takyif wala tamthil wa min ghairi tahrifin wala ta'til. Maka kesimpulan dari hal ini, para salaf mereka menetapkan bagi Allah Rabbul Alamin segala apapun yang Allah sendiri menetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran. Dan juga melalui lisan Nabi-Nya SAW. Namun harus dengan ikatan, tanpa dibagaimanakan, tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa diselewengkan maknanya, dan tanpa ditolak maknanya. Ini asas yang pertama. Para salaf membangun akidah tentang asma wa sifat, ini asas yang pertama. Kemudian wa ammal asasus tsani, adapun asas yang kedua, para salaf membangun akidah tentang asma wa sifat, yaitu fa innahum yanfuna 'anillahi tabaraka wa ta'ala ma nafahu Allahu rabbul alamin an nafsihi ma'a itsbati kamali diddih, wa hadza li annahum law nafahu nafyan mahdhan mujarradan fan nafyul mahdhul mujarradu adamun mahdhun wal adamu laisa bi syai'in fadlan an ayyakuna kamalan. Asas yang kedua, bahwa para salaf mereka meniadakan segala sifat yang Allah sendiri meniadakan sifat tersebut. Ya, Allah Azza wa Jalla meniadakan sifat itu dari dirinya, seperti Allah meniadakan sifat zalim, wa ma ana bidzallamin lil abid. Allah meniadakan sifat ngantuk dan tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tiadakan sifat tersebut. Allah meniadakan sifat lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan sifat-sifat yang lain. Maka ketika Allah meniadakan suatu sifat di dalam Al-Quran atau yang ditiadakan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya, maka para salaf meniadakannya juga. Namun bukan hanya sekedar meniadakan, tapi menetapkan kebalikan dari sifat yang ditolak sama Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah menolak bahwa dia tidak zalim, maka para salaf menolak sifat zalim. Namun bukan sekedar menolak, tapi menetapkan kebalikan lawan dari sifat zalim tersebut, yaitu sifat adil. Allah tidak zalim, Allah tidak zalim karena kesempurnaan adil yang ada pada diri Allah Azza wa Jalla. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan karena menetapkan, menegaskan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu As-Samad. Untuk menegaskan As-Samad, bahwa Allah Azza wa Jalla itu tidak butuh dengan makhluknya, namun makhluknya yang butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini diantara asas yang kedua, atau diantara apa yang dipahami, diyakini oleh para salafus saleh, bahwa ketika menolak suatu sifat, mereka bukan hanya sekedar menolak sifat tersebut, namun menetapkan kebalikan dari sifat tersebut. Karena kata beliau, kalau cuma sekedar menolak saja, tanpa menetapkan kebalikan dari sifat itu, maka ini kata beliau bukan sebuah hal yang baik, bukan sebuah pujian. Ketika misalnya Allah menolak bahwa dia tidak zalim, hanya sekedar menolak, tidak ditetapkan kebalikan, kesempurnaan sifat dari sifat zalim tadi, yaitu sifat adil, tidak ditetapkan sifat adil, maka sekedar menolak sifat zalim ini bukan hal yang terpuji. Ya, bukan hal yang tidak, hal itu tidak menunjukkan kesempurnaan bagi Allah Azza wa Jalla. Namun menjadi kesempurnaan bagi Allah ketika kita menolak sifat zalim dan kita tetapkan kebalikan dari sifat zalim tersebut. Kita tetapkan kesempurnaan kebalikan dari sifat tersebut. Maka jadilah itu sebuah kesempurnaan sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Fahadzal qaid inda ahli sunnati fil imani bi sifati rabbil jalil subhanahu muhimmun jiddan li itsbatil kamali fin nafyi annana nanfi 'anillahi ma nafahu Allahu an nafsihi fi kitabihi wa ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ma'tiqadi thubuti kamali diddih. Kata beliau, hal ini sangat penting sekali dalam mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena ketika kita menolak suatu sifat dan kita tidak menetapkan kebalikan dari sifat tersebut, maka ini tidak menunjukkan kesempurnaan pada diri Allah Azza wa Jalla. Ya.
Maka kita menolak. Kesimpulannya kata beliau, kita menolak apapun yang ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau Anda mendapati di dalam Al-Quran Allah menolak suatu sifat, maka kewajiban Anda tolak sifat tersebut. Allah tidak punya sifat tersebut. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Ketika Anda menolak, Anda harus tahu apa kebalikan dari sifat itu. Maka tetapkan kebalikan dari sifat tersebut, tetapkan secara sempurna Allah memiliki sifat itu. Jadi kita paling simpel gampangkan tentang zalim. Allah menolak bahwa dirinya zalim. Allah berfirman dalam surat Qaf, "Wa ma ana bidzallamin lil 'abid." Dan aku tidaklah menzalimi hamba-hambaku. Allah menolak sifat zalim. Maka Anda ketika mendapati ada ayat seperti ini, Anda tolak Allah nggak punya sifat zalim. Tapi jangan mandek di sini. Anda tetapkan kebalikan dari sifat zalim. Apa? Adil. Allah Azza wa Jalla Maha Adil. Dan keadilan Allah itu sempurna. Ya, dan terapkan ini pada semua sifat-sifat yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat tidur, sifat ngantuk, ya, Allah tidak sama dengan makhluknya, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan sifat-sifat yang lain ditolak semuanya. Baik, di sini mulai lebih diperinci oleh beliau. Fananfi 'anillahi tabaraka wa ta'ala kama nafa an nafsihi as-sinata wan naum. Kita menolak sifat-sifat yang ditolak oleh Allah sendiri untuk dirinya, seperti sifat as-sinah, yaitu ngantuk, dan wan naum, tidur. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jelas Allah menolak dia tidur dan ngantuk. Mu'taqidina anna dzalika manfiyun 'anillahi rabbil alamin li thubuti kamali dhiddih. Kenapa kita tolak sifat ngantuk dan tidur? Karena Allah Maha sempurna. Lihat, langsung yang ditetapkan adalah kebalikan dari ngantuk dan tidur. Karena saking sempurnanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tidak ditimpa rasa ngantuk dan tidak ditimpa rasa tidur. Itu karena kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Seorang misalnya dia mengalami ngantuk. Kita bahkan menginginkan seandainya kita ini nggak usah ngantuk, nggak usah tidur. Nah, kita berharap seperti itu. Ada sebagian orang yang berharap, kenapa harus ada ngantuk? Kenapa harus ada tidur? Eman atau sayang waktu kita terbuang. Kita bisa melakukan hal-hal yang produktif. Namun ternyata kita ngantuk dan tidur sehingga kita membuang waktu kita untuk tidur katanya. Ya, kenapa kita ngantuk dan tidur? Karena kita tidak sempurna. Ya, manusia sifat-sifatnya tidak sempurna sehingga dia membutuhkan tidur. Ya, membutuhkan istirahat. Seorang manusia tanpa istirahat, maka itu menunjukkan ketidaksempurnaan dia. Maka harus dengan istirahat. Maka Allah karena saking sempurnanya berada di atas puncak kesempurnaan yang tiada yang lebih sempurna dari Allah Azza wa Jalla. Maka konsekuensi dari kesempurnaan Allah, Allah tidak tidur dan tidak pula ngantuk. Wa huwa hayatuhu wa qayyumiyatuhu ay li thubuti kamali hayatihi wa li thubuti kamali qayyumiyatihi. Allah Azza wa Jalla hidupnya sempurna dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bergantung kepada makhluknya. Ya, Allah Azza wa Jalla tidak bergantung kepada makhluknya. Karena sempurnanya hidup Allah, maka Allah tidak membutuhkan tidur. Dan karena sempurnanya hidup Allah, Allah tidak ngantuk. Demikian juga karena Allah tidak bergantung kepada siapapun, maka Allah tidak membutuhkan tidur dan ngantuk. Berbeda dengan manusia. Sesempurna-sempurnanya manusia, sekaya apapun dia, sekuat apapun dia, sesehat apapun dia membutuhkan yang namanya tidur. Dia membutuhkan yang namanya ngantuk. Ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling sempurna, makhluk Allah yang paling sempurna, di antara semua makhluk-makhluk Allah, beliau pun juga membutuhkan tidur dan ngantuk. Ya, karena kesempurnaan kehidupan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza ma akhbarallahu rabbul alamin an nafsihi min khalqis samawati wal ardi wa ma massahu min lughub. Fananfi 'anillahi tabaraka wa ta'ala al-lughuba wa huwa an-nasab wa ta'ab li thubuti kamali quwwatihi wa qudratihi. Demikian juga kalau Anda baca di dalam surah Qaf,
Allah Azza wa Jalla mengatakan walaqad khalaqnas samawati wal arda fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi selama 6 masa dan kami tidak ditimpa rasa capek. Kami tidak ditimpa rasa lelah. Allah menolak bahwa dia punya sifat capek, sifat lelah, Allah menolaknya. Allah tidak capek dan tidak lelah. Maka Anda ketika mendapati ayat ini, tolak sifat tersebut. Allah tidak capek, Allah tidak lelah. Anda tolak itu dari Allah Azza wa Jalla. Karena Allah menolaknya. Namun jangan mandek sampai di situ. Tetapkan kebalikan dari sifat capek dan lelah. Yaitu Allah Maha Kuat, Allah Maha Mampu dengan kemampuan dan kekuatan yang sempurna. Ya, ini yang ingin kita tegaskan. Sekedar menolak titik tanpa menetapkan kesempurnaan lawan dari itu, maka itu bukan pujian bagi Allah Azza wa Jalla. Namun ketika ditetapkan lawan dari kesempurnaannya, baru itu pujian kepada Allah Azza wa Jalla, menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau wa ammal asasut tsalits. Itu tadi asas yang kedua. Para salaf dalam menetapkan sifat, ya, kalau kita mau ulang yang pertama biar enggak lepas. Yang pertama, para ulama mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan dan ditetapkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tanpa diserupakan, tanpa dibayangkan, tanpa dibagaimanakan, tanpa ditolak maknanya, tanpa ditakwil maknanya. Kemudian yang kedua, menolak semua yang ditolak oleh Allah Azza wa Jalla dari sifat-sifatnya. Namun harus dengan menetapkan kebalikan dari sifat tersebut. Nah, sekarang asas yang ketiga, fahuwa anna ahlas sunnah yaqta'una tama' an ma'rifati kaifiyatis sifat. Ahlus sunnah wal jamaah memutuskan harapan untuk mengetahui kaifiyah sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Maknanya, Anda ketika mendapati sifat-sifat Allah di dalam Al-Quran, sudah pupuskan harapan Anda. Putuskan harapan Anda untuk mengetahui bagaimananya sifat tersebut. Anda tetapkan maknanya, namun bagaimananya sifat tersebut sudah tidak ada jalan lain bagi Anda. Anda tidak memiliki akses untuk mengetahui bagaimana hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka putuskan sudah harapan Anda. Putuskan angan-angan Anda untuk mengetahui hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya parfum seperti yang tadi kita katakan. Parfum saya katakan tadi sifatnya harum. Ya, parfum itu sifatnya harum. Anda tahu maknanya harum, Anda tetapkan parfum itu harum. Namun bagaimana harumnya, Anda tidak mengetahuinya. Hakikat harumnya bagaimana, Anda tidak mengetahuinya. Anda baru bisa mengetahui bagaimananya harum parfum, itu Anda baru bisa mengetahuinya dengan 3 cara. Salah satu dari 3 cara. Cara yang pertama adalah Anda mencium langsung baunya. Baru Anda tahu bagaimana hakikat wanginya parfum itu. Atau yang kedua, yaitu Anda serupakan wanginya parfum itu dengan benda lain yang mirip wanginya dengan parfum tersebut. Contoh, ada parfum yang wanginya seperti melati. Maka ketika Anda mencium melati, maka berarti Anda tahu bagaimana hakikat parfum tersebut. Yaitu dengan diserupakan benda lain yang mirip dengannya. Dan yang ketiga, yaitu datang kepada Anda. Anda baru tahu bagaimana wanginya, hakikat wanginya parfum itu ketika ada informasi yang sampai kepada Anda yang menceritakan, mendeskripsikan wanginya parfum ini secara detail. Ya, ada kabar kepada Anda, datang kepada Anda tentang deskripsi wanginya parfum ini secara detail. Baru Anda tahu bagaimana hakikat parfum ini. Hakikat wanginya parfum tersebut. Nah, sama Allah Subhanahu wa taala juga demikian. Anda baru bisa tahu bagaimana hakikat sifat Allah, yaitu dengan salah satu dari 3 cara. Anda melihat langsung zat Allah Subhanahu wa taala. Ini mustahil. Yang kedua, Anda baru tahu bagaimana sifat Allah tersebut dengan Anda melihat yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Anda baru tahu bagaimana hakikat sifat Allah, yaitu kalau ada informasi yang sampai kepada Anda yang menceritakan tentang detail sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada, Allah nggak pernah menginformasikan kepada kita detailnya sifat Allah bagaimana.
Demikian juga Nabi SAW tidak pernah menginformasikan kepada kita detailnya sifat Allah bagaimana. Maka berarti, kata beliau, para salaf mereka memutuskan harapan, angan-angan mereka untuk mengetahui bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuthbituna al-ma'ani wa yufawwiduna al-kayfiyata ilallahi rabbil alamin. Para salaf mereka menetapkan maknanya. Tangan ditetapkan tangan. Wajah ditetapkan wajah maknanya. Secara hakiki. Ya, kalam, Allah punya sifat kalam, ditetapkan. Allah memiliki sifat kalam, berbicara secara hakiki dengan suara yang didengar oleh lawan bicaranya. Ditetapkan apa adanya. Namun, bagaimananya sifat-sifat tersebut, ini ditafwid, diserahkan maknanya kepada Allah. Jadi yang ditafwid, diserahkan kepada Allah, itu kaifiyahnya. Ya, para salaf itu melakukan tafwid hanya pada kaifiyah. Bagaimananya sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, bagaimana hakikat sifat Allah, mereka melakukan tafwid. Adapun makna sifat Allah ditetapkan oleh para salaf sesuai dengan bahasa Arab yang mereka pahami. Maka dusta. Kalau ada ahlil bid'ah, dan kita mendengar seorang da'i ahlil bid'ah, mereka mengatakan bahwa metode salaf dalam asma wa sifat adalah tafwid. Maksudnya tafwid secara makna. Jadi para salaf ketika ditanya apa makna wajah Allah, mereka menyerahkan maknanya kepada Allah. Ini bohong, dusta. Para salaf itu tafwid hanya pada kaifiyah. Ya, bukan pada makna. Maknanya ditetapkan oleh mereka, kaifiyahnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La annahum yufawwiduna al-ma'na ila Allah tabaraka wa ta'ala wa illa la saratin nususu min ghairi ma'anin la saral Qur'an mukallaman bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam bima la ma'na lahu. Kata beliau, kalau ternyata maknanya sifat-sifat Allah ini tidak diketahui, ya ini harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kaum mufawwidah, sebagaimana tuduhan para salaf itu melakukan tafwid pada makna. Maka berarti konsekuensinya nas-nas Al-Quran itu diturunkan oleh Allah tanpa makna, kosong dari makna. Itu konsekuensinya. Berarti Allah berbicara kepada Nabi SAW dengan Al-Quran yang kosong tanpa makna. Dan juga konsekuensinya, para ahlul tafwid, orang-orang mufawwidah yang menyerahkan makna sifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba tanya kepada mereka, Nabi tahu nggak apa maknanya tangan? Nabi tahu nggak apa maknanya wajah? Ketika Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nabi tahu nggak apa maknanya wajah itu? Ketika Allah mengatakan, qala ya iblis ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang mencegahmu sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Nabi kalau ditanya apa makna tangan, apakah Nabi tahu atau enggak tahu? Kalau mereka menjawab Nabi tahu, Nabi enggak tahu, itu berarti tuduhan keji kepada Nabi SAW. Nabi enggak tahu makna Al-Quran. Berarti sia-sia Allah menurunkan ayat kepada Nabi. Kalau ternyata ayat tersebut kosong dari makna, apa manfaatnya? Ya, kalau mereka mengatakan Nabi tahu, tapi nggak diberitahukan kepada umatnya, ini lebih keji lagi. Karena menuduh Nabi mengkhianati risalah agama Allah. Nabi menyembunyikan ilmu, tidak disampaikan kepada umatnya. Ya, ini kaum mufawwidah. Makanya kaum mufawwidah, ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, orang-orang yang tafwid, ini syarru ahlil bid'ah. Ahlil bid'ah yang paling buruk. Ahlul bid'ah yang paling jelek adalah mufawwidah. Ya, maka hati-hati dengan sebagian dai ahlul bid'ah. Mereka melakukan manipulasi, mengatakan bahwa para salaf metodenya tafwid, tapi mereka generalkan tafwid di sini baik secara kaifiyah ataupun secara makna. Ini dusta. Benar, salaf itu melakukan tafwid, namun hanya pada kaifiyah. Adapun makna sifat Allah ditetapkan oleh para salaf. Kemudian kata beliau, wa ma kana rabbuna jalla wa ala liyufassila lana fi daqa'iqil umur wa yad'a hadzal bab al-'azim al-jalil al-khatir wa huwa ma yata'allaqu bi sifatihi jalla wa ala min ghairi bayanin wa tawdih.
Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin membiarkan makna-makna, sifat-sifat yang ada di dalam Al-Qur'an dibiarkan kosong begitu saja tanpa ada maknanya. Karena ini merupakan pembahasan yang sangat agung, pembahasan yang sangat mulia, yaitu berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa pembahasan tentang zat Allah, dan itu pembahasan yang paling agung di dalam Al-Quran, kok bisa dikatakan kosong dari makna? Apa makna tangan? Serahkan kepada Allah. Apa makna wajah? Serahkan kepada Allah. Apa makna Allah mendengar? Serahkan kepada Allah. Kok bisa pembahasan tentang asma wa sifat itu adalah pembahasan yang kosong tanpa makna? Padahal ini pembahasan yang paling agung di dalam Al-Quran, pembahasan yang paling mulia di dalam Al-Quran. Dan plus pembahasan yang paling berbahaya. Karena seorang yang tidak atau gagal paham tentang sifat-sifat Allah, itu dia bisa terjerumus ke dalam kekufuran. Tidaklah kita tahu bahwa orang-orang Nasara, mereka dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena mereka suka berzina, bukan karena mereka suka minum khamr, bukan karena mereka suka membunuh, tidak. Tapi mereka dikafirkan oleh Allah Azza wa Jalla karena jatuh dalam kesesatan sifat Allah Azza wa Jalla. Mereka mengatakan Allah punya sifat memiliki anak. Atau mereka mengatakan bahwa firman Allah itu berubah menjadi Nabi Isa alaihissalam. Bab yang berbahaya seperti ini kok bisa nggak dijelaskan sama Allah? Kok bisa kosong dari makna, kata mereka, na'udzubillah. Ini tuduhan keji. Kaum mufawwidah itu menuduh Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan tentang makna-makna sifat yang ada di dalam Al-Qur'an. Fanaqta'ut tama' an ma'rifati kaifiyati sifati Rabbi al-jalili subhanahu walakin nuthbitun nassa wa na'lamul ma'na maksyufan wa amma kaifiyatus sifah fanufawwidhuha ila Allah taala. Kesimpulannya, kata beliau, sudah kita putuskan harapan kita untuk mengetahui bagaimananya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sudah, nggak usah riset. Nggak usah kepo. Bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, riset. Dia melakukan riset. Entah dengan cara mungkin berangkat langsung ke Arsy, atau mungkin dia bikin alat yang canggih yang bisa nembus langit ketujuh misalnya. Dia ingin tahu bagaimana hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin tahu Allah itu kok bisa mendengar semua makhluknya. Allah itu kok bisa melihat semua makhluknya. Allah itu kok bisa mengetahui semua kondisi makhluknya. Kita juga pengen tahu bagaimana Allah istiwa alal arsy. Kita pengen tahu juga bagaimana Allah Azza wa Jalla itu, tangan Allah, wajah Allah. Maka putuskan harapan ini. Mustahil kita bisa mengetahui hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun yang ditetapkan oleh Allah, tetapkan maknanya. Allah punya tangan, tetapkan dia punya tangan. Allah punya wajah, tetapkan Allah punya wajah. Wa hakadha. Wa qad idda'a qaumun anna ahlas sunnah yu'minuna bit-tafwid wa anna at-tafwidha min madhhabihim ala ma'na annahum yufawwiduna al-ma'ani wa min babi aula al-kayfiyati lillahi rabbil alamin wa hadha kadhibun ala ahli sunnah. Ini yang tadi kita bahas. Sebagian dai-dai dai-dai ahli bidah, mereka menuduh para salaf ahlu sunnah wal jamaah, para sahabat, para tabi'in dan yang lainnya, mereka itu metodenya tafwid, yaitu menyerahkan makna kepada Allah. Kalau maknanya saja diserahkan kepada Allah, maka tentu kaifiyahnya juga diserahkan kepada Allah. Maka kata beliau, ini dusta, ini bohong, tuduhan keji kepada para salaf. Mereka tidak melakukan tafwid. Kalaupun dikatakan melakukan tafwid, itu hanya pada kaifiyahnya saja. Tapi maknanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma ja'a alladhina awwalu wa harrafu qalu nahnu khairun min haula. Haula'i qalu la nafhamu min zahirin nususi syai'an wa amma nahnu fahimna syai'an fa nahnu khairun minhu. Mereka menuduh para salaf itu melakukan tafwid, sehingga kemudian mereka mengatakan kami lebih baik daripada mereka. Mereka mengatakan bahwa kami mengetahui dohir nas Al-Quran dan Sunnah, sedangkan kami
ya, kami mengetahui dohir nas dari Al-Quran dan Sunnah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ulangi, maksudnya para salaf mereka mengetahui makna sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka tidak mengetahui bagaimananya sifat-sifat tersebut. Maka dengan demikian para salaf itu mereka lebih baik daripada ahlut tafwid. Ahlut tafwid mereka tidak mengetahui makna sifat Allah, apalagi kaifiyah bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ahlus sunnati yuthbituna dhahiran nas wa yu'minuna bih wa bima athbatahu lillahi rabbil alamin minas sifat yafhamuna al-ma'ani wa yufawwiduna al-kayfiyati lillahi ta'ala li'anna Allah ta'ala huwa alladhi akhbara bidzalika an nafsihi kama qala fi qawlihi ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maka ahlus sunnah menetapkan dhahir dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Dhahirnya Allah mengatakan tangan, tetapkan tangan. Zahirnya Allah mengatakan wajah, tetapkan Allah memiliki wajah secara hakiki. Jangan ditakwil ke makna yang lain. Ini bukan metodenya salaf. Ya, zahirnya Allah mengatakan bahwa dia memiliki mata, maka tetapkan Allah memiliki mata. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina. Buatlah kapal wahai Nuh dengan pengawasan kedua mata kami. Allah tetapkan bahwa dia memiliki mata. Maka zahirnya mata, tetapkan mata secara hakiki. Namun kaifiyahnya bagaimana? Ini yang tidak diketahui. Ada kaifiyahnya namun tidak diketahui. Maka tetapkan karena Allah yang mengabarkan hal tersebut kepada kita. Sebagaimana Allah mengabarkan tentang bahwa dirinya istawa 'alal arsy, sebagaimana dalam surah Thaha ayat yang kelima, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman berada tinggi di atas arsy, maka tetapkan Allah berada tinggi di atas arsy karena itu kabar, informasi dari Allah Azza wa Jalla. Fa idza akhbara Allah subhanahu an nafsihi bi sifatin falaysa ahadun a'lamu billahi minallah wala ahada a'lamu billahi jalla wa ala min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fama athbatahu Allah li nafsihi athbatnah wa ma athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam athbatnah. Kata beliau, tidak ada seorang pun yang mengetahui bagaimana sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang Allah kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka kalau ditanya siapa yang lebih tahu tentang Allah? Ya Allah. Kalau ditanya siapa makhluk yang paling tahu tentang Allah? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Selain itu, tidak ada yang tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau Allah mengabarkan sesuatu kepada kita tentang dirinya, kita tetapkan. Dan kalau ada sesuatu dari Nabi SAW, beliau mengabarkan sifat Allah kepada kita, maka kita tetapkan. Karena yang paling tahu tentang Allah adalah Nabi Muhammad SAW dari kalangan manusia. Waqad khatabana Allahu jalla wa ala fil Qur'ani bilisanin arabiyyin mubin walil alfadhi ma'anin maksyufah wa qad ajma'a as-sahabatu ala dhalika ijma'an sukutiyan li'annahu lam yunqal an wahidin minhum wala fi hadithin makdhubin kudhiba fihi alaihim annahum awwalu syai'an min sifati rabbina aw annahum istashkalu dhalik faradduhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadalla hadha 'ala al-ijma'i minhum 'ala annahum kanu yafhamuna dhahiran nas 'ala hasabi ma dallat 'alaihi alfadhuh thumma yufawwiduna al-kayfiyyati lillahi jalla wa 'ala. Baik jemaah, Al-Qur'an Allah turunkan dalam bahasa Arab. Dengan bahasa Arab yang mubin, bahasa Arab yang tegas, bukan bahasa Arab yang samar-samar, bukan bahasa Arab yang ambigu, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Dan dalam bahasa Arab itu ada lafal-lafal, makna-makna yang memang sudah diketahui oleh orang Arab dari segi bahasa. Orang Arab ketika mendengar wajah, ya, maka yang terlintas dalam pendengaran mereka, yang mereka pahami dari wajah adalah wajah secara hakiki. Ketika orang Arab mendengar tangan, maka yang mereka pahami secara zahirnya tangan ya tangan.
Allah berbicara kepada kita bahwa dia punya sifat tangan, dia punya sifat wajah, dia punya mata, dia mendengar, dia melihat. Semua itu dalam bahasa Arab dipahami oleh para sahabat. Ya, semuanya itu dipahami oleh para sahabat. Dan telah terjadi kesepakatan di antara para sahabat Nabi. Ya, telah terjadi kesepakatan. Dan tidak ada satupun riwayat yang sampai kepada kita. Baik yang sahih bahkan yang dusta sekalipun tidak pernah dinukil bahwa para sahabat mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tantang dai-dai ahli bid'ah dari kalangan Asy'ariyah, dari kalangan Maturidiyah atau yang koar-koar ahlu sunnah wal jamaah, kita tantang datangkan satupun riwayat dari sahabat Nabi yang melakukan takwil terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Tangan dirubah jadi kekuatan. Istawa dirubah menjadi istaula. Tidak ada satupun sahabat yang melakukan takwil dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau mereka mempermasalahkan sifat Allah. Nabi ini misalnya baca ayat bal yadahu mabsutatan. Kedua tangan Allah terbentang. Enggak ada satu sahabat yang, ya Rasulullah, kok Allah punya tangan? Enggak ada yang seperti itu, tanya seperti itu kepada Nabi SAW. Nabi misalnya menyampaikan kepada para sahabat tentang sifat Allah, yanzilu rabbuna. Allah turun pada sepertiga malam terakhir. Satupun sahabat gak ada yang nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kok Allah turun? Kan nanti sama seperti makhluk. Gak kayak ahli bid'ah di zaman sekarang. Ketika disampaikan Allah itu turun, wah nanti kalau Allah turun berarti Allah keliling dunia gak balik-balik ke arsy. Kalau Allah punya tangan, berarti sama dengan tangannya makhluk. Kalau Allah punya wajah berarti sama dengan dengan wajahnya makhluk. Para sahabat nggak pernah bertanya seperti itu. Mereka ketika disampaikan tentang ayat-ayat sifat, mereka tidak bertanya balik kepada Nabi bagaimana sifat Allah tersebut atau mempermasalahkan sifat Allah tersebut. Mereka imani. Mereka pahami sesuai dengan pemahaman bahasa Arab yang benar. Menunjukkan bahwa para sahabat menetapkan makna sifat-sifat Allah, namun bagaimananya diserahkan kepada Allah. Tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat bagaimana Allah di atas, bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah. Tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Dan itu ijma', itu konsensus. Semua sahabat segitu banyaknya sepakat akan hal itu. Ya, ini menunjukkan ijma'. Dan ijma' adalah dalil. Ya, kesepakatan itu adalah dalil. Kemudian wa hadza laisa bimustaghrabin minhum radhiyallahu anhum. Wa hum radhiyallahu anhum ajma'in ma'a mura'ati anna kulla man takallama bi lughatin min lughatin nasi 'ala dhahril ardi yuthbitu tafawutu bainal mawsufina fi sifat. Kullu aqilin min natiqin bi lughatin minal lughat ala dhahril ardi yuthbitu fitriyan anna sifata ala qadril mausuf. Semua orang yang berbicara dengan suatu bahasa, ketika disebutkan suatu sifat, mereka paham sifat yang dia sebutkan itu memang cocoknya, layaknya buat yang disifati saja. Seperti misalnya saya menyebutkan bahwa gajah itu besar. Ya, saya sebutkan gajah itu punya sifat besar. Maka orang yang berakal ketika dia menangkap ucapan ini, besar bagi gajah itu adalah besar yang memang sesuai dengan gajah itu tadi. Karena besarnya gajah ini relatif. Gajah besar kalau dibandingkan dengan manusia, kalau dibandingkan dengan semut, ya, maka gajah itu besar. Itu memang besar yang sesuai dengan sifatnya gajah. Orang itu paham ketika dikatakan gajah itu besar, maka besar yang dimaksud adalah besarnya gajah. Tapi ketika dikatakan bahwa ada, ya seperti misalnya kita tahu semut itu kecil. Tapi kalau dikatakan bahwa ada bakteri yang ukurannya seperti semut, ya, ada bakteri yang ukurannya seperti semut, maka pasti orang-orang akan mengatakan itu besar. Padahal kita tahu semut itu kecil, tapi ketika itu dinisbatkan kepada bakteri yang memang secara asal kecil, maka jadilah
besar di situ adalah besar yang memang sesuai dengan ukurannya. Maka masing-masing sifat itu sesuai dengan yang disifati. Kalau Allah menyebutkan dia punya sifat tangan, maka tangan ini itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang disifati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan diseret kepada tangannya makhluk. Ya, jangan Anda pakai frame-nya makhluk, bingkainya makhluk untuk membingkai sifat Allah Subhanahu wa taala. Keliru. Ya, gunakan frame-nya Allah. Allah punya frame tersendiri dari sifat-sifatnya. Ya, Allah Maha Hidup. Allah punya sifat hidup. Hidupnya Allah sesuai dengan sifatnya Allah, sesuai dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Tidak sama dengan hidupnya makhluk. Wahakadha, dan seperti itu. Terapkan semuanya pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wa idza qulta li'aqilin natiqin ala dhahril ardi bi ayyi lughatin minal lughat yadut tifli wa yadul jamal. Kata beliau, apabila engkau berkata kepada setiap orang yang berakal, ya, disebutkan setiap orang yang berakal, yang paham tentang ucapan. Siapapun manusia yang ada di atas muka bumi ini, dengan berbagai macam bahasa mereka, kalau Anda katakan tangan anak kecil dan tangan unta. Ya, tangan anak kecil dan tangan unta. Orang yang berakal pasti bisa membedakan tangan anak kecil, ya itu cocoknya buat anak kecil, memang itu sifatnya anak kecil. Dan tangannya unta, yaitu memang sifatnya dia. Yadun kayadin, la yaqulu yadun kayadin. Pasti dia tidak akan menyerupakan antara tangannya anak kecil dengan tangannya unta. Orang yang berakal. Tapi ternyata ahlul bid'ah nggak punya akal. Ketika disebutkan Allah punya tangan, yang terbetik dalam akal mereka adalah tangan Allah seperti tangan makhluk. Karenanya mereka tolak Allah memiliki sifat tangan. Karena mereka sudah tidak ada akalnya, nggak waras ahlul bid'ah ini. Ya, orang yang awam ketika ditanya wajah manusia dengan wajah monyet. Ketika dikatakan demikian, tidak ada yang berkata wajah manusia sama dengan wajah monyet, tidak. Tapi mereka tahu wajah manusia sesuai dengan manusia, wajah monyet sesuai dengan monyetnya. Ya, masing-masing punya sifat tersendiri. Wa innama yaj'alu yadat tifli ala qadril mausuf wa huwa tiflu wa yadal jamal ala qadril mausuf. Akan tetapi orang yang berakal ketika dikatakan tangan anak kecil dan tangan unta, mereka akan menjadikan tangan anak kecil sesuai dengan kadarnya anak kecil dan tangan unta sesuai dengan kadarnya unta. Ya, ini dalam bahasa apapun sama. Kalau Anda sebutkan tentang sifat, dua sifat dari makhluk yang berbeda, maka mereka masing-masing akan menetapkan sifat itu sesuai dengan mausuf yang disifati. Ya. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di sini kemudian beliau kembali menyebutkan tentang ru'ya, Allah dilihat pada hari kiamat. Beliau mengulang kembali pembahasan tentang ru'ya, disebutkan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah bahwa Allah Azza wa Jalla dilihat pada hari kiamat. Namun ini sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, maka tidak perlu untuk diulang kembali. Hanya saja di sini beliau mulai pembahasan tentang bantahan kepada ahli bid'ah. Ya, sebagian ahli bid'ah yang mereka menolak Allah dilihat pada hari kiamat. Ya, diantaranya Asy'ariyah, mereka mengatakan Allah dilihat pada hari kiamat namun bukan dengan kedua mata. Ya, Allah dilihat pada hari kiamat bukan dengan kedua mata, tapi dengan mata batin, dengan mata hati. Makanya Asy'ariyah itu disebut oleh para ulama dengan mukhannathul mu'tazilah, bancinya Mu'tazilah. Beda sama Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah tegas, Allah tidak dilihat. Ya, langsung tegas mengatakan Allah tidak dilihat, nanggung sesatnya.
nggak nanggung sesatnya. Secara totalitas sesatnya. Beda sama Asy'ariyah. Asy'ariyah sesatnya nanggung. Mereka ini menolak Allah dilihat, namun dengan cara Allah dilihat tapi bukan dengan kedua mata. Ya, ini insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, bantahan bagi ahli bid'ah yang menolak sifat ru'ya. Tapi saya cukupkan sampai di sini. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pertanyaan? Sebutkan, Ustadz izin bertanya, bagaimana jika ada suatu yayasan yang menggalang dana atau open donasi untuk sedekah nasi, akan tetapi saat pembagian menggunakan kotak nasi yang sudah di branding atau diberi nama yayasan tersebut. Apakah diperbolehkan sedangkan sumber dana didapatkan dari muhsinin bukan murni dari yayasan tersebut? Ya, dilihat apabila memang yayasan tersebut tidak mengumumkan bahwa nasi yang dibagikan itu adalah dari muhsinin, ya dari donatur-donaturnya, maka berarti ini dusta. Berarti dia seakan-akan menganggap bahwa nasi kotak yang dia bagikan itu murni dari yayasan itu, bukan dari para donatur. Tapi apabila yayasan tersebut menegaskan bahwasanya nasi kotak ini itu adalah hasil dari donasi yang dikumpulkan dari para donatur. Dia tegaskan hal tersebut dan kemudian dia branding kotaknya itu dengan yayasan dia, dengan penegasan bahwa ini dari donatur, maka ini amanah. Ya, maka dia menyampaikan amanah donatur dan dia tidak melakukan kedustaan di situ. Dia sampaikan apa adanya bahwa nasi ini memang dari donatur, bukan dari kas internal yayasan tersebut. Ya, tapi kalau nggak ada penyebutan, dia tidak mengumumkan, mendeklarasikan bahwa nasi itu dari donatur, padahal itu dari donatur, maka ini dusta, tidak amanah yayasan tersebut. Ya. Baik, hadza wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa. Ada lagi? Banyak. Baik, apakah boleh mengkritik dinas pemerintahan dan para pejabatnya seperti para menteri dengan tujuan untuk memperbaiki dan menjelaskan tentang kekeliruannya di hadapan orang banyak, terlebih di sosial media? Jazakallahu khairan. Iya. Para ulama menyebutkan kemungkaran itu harus diingkari dari siapapun. Ya, kemungkaran itu harus diingkari dari siapapun. Apabila kemungkaran itu tersebar, kemungkaran itu diumumkan, maka mengingkarinya juga harus di depan umum. Mengingkarinya juga harus secara terang-terangan. Illa kecuali kepada penguasa dan apa-apa yang berkaitan dengan penguasa. Ya, kalau sama orang lain selain penguasa, ketika melakukan kemungkaran, mengumumkan kemungkarannya, maka harus diingkari secara terang-terangan. Kecuali kepada penguasa. Kepada penguasa itu punya metode tersendiri, punya cara tersendiri ketika mengingkarinya. Yaitu disebutkan yang pertama, apabila Anda di hadapan penguasa tersebut, maka ingkari penguasa itu di hadapan Anda. Ya, kalau Anda dep-depan, bahasa kita berhadap-hadapan dengan penguasa, ketika penguasa itu melakukan kemungkaran, Anda ingkari ketika Anda di depan penguasa tersebut. Atau kepada para menteri, hukumnya sama juga. Ya, mereka adalah kepanjangan tangan dari penguasa. Anda kritik langsung di depannya. Kemudian yang kedua, kalaupun Anda nggak bisa mengkritik di depannya, maka mengkritik secara diam-diam, entah dengan kirim surat, ya, atau mungkin disampaikan kepada orang lain yang dekat dengan penguasa tersebut, dan seterusnya. Atau kemudian kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa boleh diingkari secara terang-terangan di depan khalayak, namun tanpa menyebutkan bahwa yang sedang saya ingkari ini adalah penguasa, dan tanpa melakukan provokasi-provokasi yang bisa menyebabkan kaum muslimin, rakyat semakin benci kepada penguasanya. Contoh misalnya, seorang penguasa atau seorang menteri mengumumkan tentang bolehnya khamr atau bolehnya zina.
Dia mengatakan bahwa khamr itu boleh, zina itu boleh. Maka kalau kita nggak bisa mengingkarinya secara langsung di hadapan penguasa, boleh kita mengingkari di hadapan umum, di halayak umum, namun dengan syarat tidak menyebabkan rakyat benci kepada penguasa tersebut dan tanpa menyebutkan secara terang-terangan bahwa yang saya ingkari ini adalah penguasa. Misalnya Anda mengatakan telah tersebar zina di negeri kita, ya telah tersebar khamr di negeri kita. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Sesungguhnya khamr itu haram, sesungguhnya zina itu haram. Ya, hanya menjelaskan seperti itu. Tidak perlu memprovokasi. Tidak perlu mengatakan penguasa sekarang ini zalim, dia telah menghalalkan zina, dia telah menghalalkan khamr, tidak. Ya, tapi sampaikan tentang keharaman khamr, sampaikan tentang keharaman zina tanpa Anda mengajak memprovokasi kaum muslimin untuk membenci kepada penguasa. Justru kebalikannya, tetap kaum muslimin diajak untuk mencintai penguasanya, tetap diajak untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Ini syarat yang diberlakukan kalau Anda ingin mengkritik penguasa secara terang-terangan, maka hanya dijelaskan hukumnya saja tanpa disebutkan kalau yang sedang saya kritik ini penguasa, dan tanpa memprovokasi kaum muslimin untuk membenci kepada penguasa. Seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad ketika tersebar kesesatan dari sisi penguasa bahwa Al-Quran itu makhluk, Imam Ahmad tetap mengingkarinya. Imam Ahmad tetap menjelaskan akidah yang sahihah bahwa Al-Quran kalamullah, Al-Quran firman Allah, bukan makhluk. Namun Imam Ahmad tidak secara langsung terang-terangan menunjukkan hal ini kepada para penguasa. Meskipun rakyat tahu bahwa yang sedang trending mengatakan Al-Quran makhluk adalah penguasa. Meskipun rakyat tahu, namun Imam Ahmad tidak secara terang-terangan menyebutkan bahwa dia sedang mengkritik penguasa. Justru Imam Ahmad mengajak kaum muslimin untuk tetap mendengar dan taat dan melarang mereka dari memberontak kepada penguasa. Beliau mengatakan as-sabru ala ma nahnu fihi khairun minal fitnah. Bersabar dengan kondisi kita di bawah penguasa sekarang lebih baik daripada kalau sudah terjadi fitnah, daripada kalau sudah terjadi chaos. Ya, yusfaku fihad dima, akan ada darah yang tertumpah. Wan tusfaku fihad dima, ada darah yang tertumpah. Dan juga ada nyawa yang melayang, kata Imam Ahmad. Ya, ad-dima, ya, darah kaum muslimin harus dijaga. Ya, ini kata para ulama berkaitan dengan menasihati penguasa di depan umum. Sama juga menteri, sebagaimana tegaskan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, menteri itu juga sama hukumnya dengan penguasa, dilarang untuk mencacinya atau mengkritik di depan umum. Ya, kalaupun ada dari menteri yang mengeluarkan statement yang salah, maka mengkritiknya secara umum, tidak secara langsung menjurus kepada menterinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.